Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami hendak membaca firman-Mu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Renungan kita, buanglah iri hati. Saudara-saudaraku, kita semua ini dapat dijerat oleh perasaan iri hati, di mana iri hati bisa saja menghinggapi setiap kita, baik anak-anak, orang muda, orang dewasa, bahkan hamba-hamba Tuhan sekali. Menyimpan rasa iri hati berarti memelihara kebusukan yang sebenarnya tidak disukai semua orang. Apakah itu iri hati? Iri hati harus dibedakan dari kecemburuan. Seseorang cemburu atas kepunyaannya. Seseorang iri kepada kepunyaan orang lain. Cemburu, perasaan takut kehilangan apa yang dimilikinya. Sedangkan iri hati adalah sakit hati melihat keunggulan atau kepunyaan orang lain. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan. Apakah itu lebih kaya, lebih cantik atau tampan, lebih populer, lebih berbakat, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, iri hati berdampak buruk dan mendorong orang untuk berbuat jahat pada orang yang menjadi sasaran iri hatinya. Akibat rasa tidak puas yang terpendam, seperti penyakit kanker, iri hati menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Jadi membiarkan rasa iri sama dengan membuka pintu masuk bagi berbagai dosa untuk menghancurkan kita. Alkitab menempatkan iri hati sebagai perbuatan daging dalam catatan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini sangat kontras sekali dengan daftar buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Iri hati merupakan sifat asli iblis, akar kejahatan. Lalu saudara-saudaraku, Raja Salomo juga mengungkapkan dalam Amsal 14 ayat 30 mengatakan, iri hati membusukkan tulang. Orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap, gelap mata, bahkan terhadap saudara kandungnya. Itulah yang terjadi kalau kita dikuasai rasa iri hati. Saudara-saudaraku, kita harus menyadari bahwa tidak ada keuntungan memelihara iri hati.
Iri hati mendorong kita untuk marah, bertengkar, membenci, menggosip, memfitnah, bahkan mencelakai saudara atau sesama yang seharusnya kita kasihi. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 16. Betapa mengerikan jika seseorang sudah dikuasai iri hati. Orang yang dikuasai iri hati akan mencoba untuk mencari simpati dari orang-orang yang mau diajak menjadi sekutunya, kemudian membuat rencana yang jahat di mata Tuhan. Inilah yang kita lihat dalam kesaksian Alkitab. John Stott adalah seorang teolog dan penulis buku, menuliskan demikian: semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Karena iri hatilah Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Karena iri hatilah orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus agar disalibkan. Karena iri hati jugalah Raja Saul ingin membunuh Daud ketika pujian yang diberikan kepada Daud melebihi pujian yang diberikan kepada Raja Saul. Karena iri hati jugalah saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf, namun kemudian memasukkannya ke sumur dan menjualnya ke orang Midian. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh iri hati tidak lagi mampu memperlihatkan kasih dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apakah yang harus kita lakukan untuk dapat bebas dari rasa iri hati? Iri hati dapat kita lepaskan dari hidup kita jikalau kita semua mempunyai rasa kedekatan dengan Tuhan. Kita harus lebih melatih diri untuk tahu bersyukur dan tidak lagi memfokuskan perhatian kita pada milik orang lain, sehingga kita tetap mampu bersyukur. Agar terlepas dari rasa iri hati, kita juga harus melatih diri kita untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan dengan itu kita juga akan selalu dibawa kepada pengenalan akan hidup yang terus berfokus mencari kebenaran roh. Jadi hidup kita ini tidak lagi berfokus kepada hal-hal duniawi. Akibat yang paling tragis dari iri hati adalah hilangnya kesempatan bagi kita untuk menikmati sorga yang indah yang dijanjikan kepada kita orang-orang percaya. Rasul Paulus mengatakan, kalau ingin mendapat bagian dalam kerajaan sorga, maka kita harus membuang sikap iri hati. Perbuatan daging telah nyata, yaitu iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudaraku, waspadalah agar kita tidak dikuasai iri hati. Sebab ketika iri hati menguasai hidup kita, dia sudah melumpuhkan kehidupan kita.
Dan marilah kita ingat, iri hati seperti kanker. Ketika masuk, ia membuat jaringan sel yang mematikan. Dan ketika kita terus melakukan perbuatan iri hati, itulah menunjukkan bahwa kita adalah manusia duniawi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena kamu masih duniawi. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita agar kita terus hidup dalam pembaharuan budi dan terus mengubah kehidupan kita untuk lebih tahu bersyukur. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, memberikan kami pengertian untuk dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.